Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Wijaning Tias. Pada video kali ini, saya akan membahas materi kelas 2, tema 5, pengalamanku, terutama pada subtema 1, pengalamanku di rumah. Karena adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita tetap berada di rumah. Semoga video ini dapat menemani aktivitas belajar kalian di rumah ya. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita membaca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman. Apa sih pengalaman itu? Jadi, pengalaman merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang pernah kita alami. Pengalaman itu bisa kita dapatkan ketika kita berada di rumah, di sekolah, main sama teman, atau yang lainnya. Intinya, dimanapun kita berada, kita pasti akan mendapatkan pengalaman itu sendiri. Pengalaman itu ada dua, yaitu pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman menyenangkan yaitu pengalaman yang membuat hati kita merasa senang. Sementara pengalaman yang menyedihkan itu pengalaman yang membuat hati kita merasa sedih. Contohnya ketika terjatuh dari sepeda, sakit, atau kehilangan mainan kesayangan. Ayo tebak. Hari ini Rini berulang tahun yang ke-7. Ibunya memberinya sebuah hadiah. Pengalaman Rini ini termasuk pengalaman yang bagaimana? Iya benar. Tentunya pengalaman ini sangat menyenangkan. Siapa sih yang tidak senang saat diberi hadiah? Tentunya kita akan merasa senang. Contoh yang kedua. Rudi terjatuh dari sepeda di lapangan. Pengalaman Rudi itu termasuk pengalaman yang bagaimana? Iya benar, pengalaman yang menyedihkan. Karena pada saat jatuh dari sepeda, Rudi pasti merasa kesakitan. Sehingga pengalaman ini termasuk pengalaman yang menyedihkan. Jadi setiap orang itu pasti punya pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Untuk pengalaman yang menyedihkan, kita tidak boleh terlalu bersedih karena kita masih punya pengalaman yang menyenangkan. Setelah mengetahui apa itu pengalaman beserta contohnya, sekarang coba tulis pengalaman kalian hari ini, kemudian kelompokkan termasuk ke dalam pengalaman yang bagaimana pengalaman kalian tersebut. Sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas soal untuk lebih memahami materi pada tema 5 ini. Soal nomor 1. Suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan pengalaman di rumah sering dialami bersama A. Keluarga, B. Anggota keluarga, C. Teman sekelas. Kira-kira jawabannya apa? Hayo. Kita analisis dulu. Di rumah ada siapa saja? Apakah ada sahabat? Tidak. Apakah ada anggota keluarga? Ya, jelas ada. Termasuk ayah, ibu, kakak, adik, dan kita. Yang C, teman sekelas.
Teman sekelas itu adanya hanya di sekolah, di rumah tidak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, anggota keluarga. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ke soal yang nomor 2. Suatu hari, Sarina diminta oleh ibunya untuk membantunya mengepel lantai di ruang tamu. Maka sikap Sarina sebaiknya A. Langsung mengerjakan apa yang disuruh ibu. B. Segera pergi memanggil pembantu. C. Menolaknya dengan alasan capek. Jawaban yang benar apa? Hayo. Ya, langsung segera mengerjakan apa yang disuruh ibu. Karena tugas kita di rumah itu termasuk membantu pekerjaan ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di bawah ini adalah contoh benda-benda yang dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong. Adalah A. Mur dan tutup toples, B. Pensil dan kertas, C. Lemari dan jendela. Kira-kira apa ya? Sebelumnya, jangka sorong itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur pada ketebalan yang sangat kecil, biasanya berukuran dengan satuan milimeter. Yaitu jawabannya yang A. Mur dan tutup toples. Kalau pensil itu kita bisa mengukurnya dengan penggaris, pensil dan kertas. Sedangkan lemari dan jendela biasanya kita bisa menggunakan meteran. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Mirna telah mematahkan penggaris milik Marni. Mirna ingin meminta maaf kepada Marni. Maka Mirna bisa mengucapkan A. Marni, aku minta maaf. B. Marni, aku minta maaf karena tadi tak sengaja membuat penggarismu menjadi patah. C. Mirna, kamu harus segera cepat memaafkan aku karena mematahkan penggarismu. Kira-kira jawaban mana ya yang tepat? Iya, yang B. Karena permintaan maaf yang lebih tulus disertai dengan aku tidak sengaja mematahkan penggarismu. Minta maaf disertai dengan alasannya. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 5. Ini ada sebuah puisi. Kita baca sama-sama ya. Rumahku adalah tempat aku sekeluarga tinggal. Tempat aku mendapatkan sebuah kasih sayang. Rumahku yang sederhana namun damai. Aku bahagia selalu di sini bersama keluargaku. Puisi di atas bercerita tentang tema A. Kebahagiaan, B. Keluarga, C. Rumahku. Kira-kira jawabannya apa ya? Iya, benar. Yang C. Karena pada puisi tersebut lebih menceritakan, lebih spesifik kepada rumahku. Jadi jawaban yang paling tepat adalah rumahku. Demikianlah video pembahasan dari saya. Atas kekurangan yang ada, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.